Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Muja selaku dosen perencanaan strategis teknologi informasi dan juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi, kali ini saya akan membahas artikel pada sebuah jurnal. Artikel ini berjudul Competitive Intelligence and Strategic Formulation, Connecting the Dots, nyambungkan titik-titiknya. Artikel ini dibuat oleh Department of Management dari Politecnico di Milan. Artikel ini dilatar belakangi oleh lingkungan pasar perusahaan yang sangat bergejolak dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini tuh menyebabkan teknologi competitive intelligence ini itu semakin relevan untuk diterapkan di perusahaan. Nah, jadi pertama-tama apa sih competitive intelligence atau CI itu? Jadi kita nyebutnya CI ya. CI itu adalah sebuah proses yang menghasilkan informasi mengenai perusahaan serta lingkungan eksternal di mana perusahaan tersebut berada. Lingkungan eksternal itu mencakup juga para kompetitor, lalu regulasi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi lingkungan perusahaan itu tuh berada di jalan kompetitifnya. Lalu competitive intelligence ini tuh termasuk baru tapi nggak baru juga ya. Tapi perannya itu masih diperdebatkan apakah lebih ke perencanaan strategis yang jangka panjang pada perusahaan ataupun pada level taktis yang sifatnya lebih operasional yang jangka waktunya lebih pendek. Permasalahannya di sini adalah walaupun literaturnya udah banyak yang membahas mengenai CI, namun perdebatan mengenai peran CI ini masih membutuhkan riset yang lebih lanjut untuk berkontribusi pada perdebatan ini. Sekarang kita masuk ke model dan metodologi penelitiannya ya. Jadi penelitiannya ini mengambil data dari 4 perusahaan secara kualitatif. 4 perusahaan ini ada di bidang berbeda dan juga perusahaan ini sama-sama mengimplementasikan CI. Di bidang-bidangnya ini ada perusahaan healthcare, e-commerce, bank besar, dan juga fintech. Lalu penelitinya itu tuh mengkondak interview kepada pekerja level strategis dan juga level taktis atau operasional dari masing-masing perusahaan. Pertanyaan di dalam interview ini mencakup bagaimana peran CI dalam membantu mencapai objektif taktis maupun strategis, dan juga bagaimana mereka mengimplementasikan CI-nya, framework apa yang dipakai, dan strategi apa yang paling bagus untuk mengimplementasikan CI. Singkat cerita, setelah mendapatkan jawaban dan menganalisis jawaban tersebut, penelitinya ini tuh menemukan bukti empiris lah bahwa praktik CI ini tuh berperan di setiap proses perumusan strategi. Contohnya itu dalam pembuatan roadmap. Jadi perusahaan itu kalau misalnya buat roadmap, apabila didukung dengan data-data yang berasal dari competitive intelligence, maka roadmapnya itu akan semakin bagus, akan semakin relevan karena sesuai dengan environment bisnis itu berada. Roadmapnya akan semakin komprehensif lah. Namun walaupun begitu, praktik CI ini juga sangat berperan dan juga banyak diadopsi untuk penggunaan taktis juga yang sifatnya itu jangka pendek. Jadi sebenarnya untuk perdebatan ini ya praktik CI ini sebenarnya bisa dipakai untuk dua-duanya, walaupun lebih banyak diimplementasikan sebenarnya ke penggunaan taktis. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan ini lumayan penting untuk mengadopsi praktik competitive intelligence ini untuk mendukung operasionalnya, operasional taktisnya, dan juga perencanaan secara strategisnya untuk bisa berjalan sesuai dengan environment bisnis yang ada. Nah, lalu di sini kita bisa melihat framework yang ada pada competitive intelligence. Yang pertama itu dari directions, analysis, lalu decision making, dan yang terakhir implementation and monitoring. Jadi ini framework untuk memformulasikan strategi. Lalu juga ada framework competitive intelligence, hubungannya antara CI dan juga strategic formulationnya. Jadi di sini ada proses yang berulang, beriterasi ya. Jadi di for strategicnya ini ada strategic monitoring. Setelah kita monitor, membuat objektifnya, lalu kita menganalisis, baru kita memformulasikan strateginya, lalu berulang lagi dari strategi monitoringnya. Sementara dari sisi competitive intelligence-nya itu adalah dari division dulu ya. Dari division ini tuh berpengaruh dan berperan pada strategi monitoring. Planning ini berperan pada perumusan objektif strategis, dan data collection ini berperan untuk menganalisis strateginya, dan data analisisnya itu dipakai untuk memformulasikan strategi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dan bisa saya review dari artikel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.